I think, as I tell you, you need to have your own way to play. And in my teams, I try that we have the ball, we have the position of the ball. I am a coach that I like to have the position on the ball, and after that, attack. This is say the two principles. As a coach, you need to have very clear what you need to do when you have the ball and what you need to do when you don't have the ball. When we attack, I like to do the build up from the back, and from there we work depending the opposition team how to break them in this say building up to arrive to the midfield lines with the position of the ball. And I like to play with open wingers always. And after that, important things is what you do when you don't have the ball. And, we like to press as soon as we lose the ball. We normally press in the opposition field, and of course, if we are not successful after that, we recover positions and we sit back in a shape to try to recover the ball. No? 70-80% of the ball of the goals in a study of football came from transition and set pieces. And now it's a moment to work about these things. Persebaya Surabaya resmi mengumumkan mendatangkan pelatih anyar namanya Josep Gombau, pelatih asal Spanyol. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Oke. Terakhir kali kita bahas Persebaya Surabaya itu pada saat Persebaya Surabaya mendatangkan seorang analis. Nah, setelah Persebaya Surabaya mendatangkan seorang analis bersama Coach Uston, Persebaya menghasilkan hasil yang positif nih. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, lewat media sosialnya Persebaya Surabaya, Persebaya mengumumkan, selamat datang Coach Josep Gombau. Selain didaftarkan sebagai pelatih kepala, Coach Gombau juga akan ditugaskan sebagai direktur teknik. Itu sejalan dengan rencana Persebaya mengembangkan sistem akademi, departemen analis, serta struktur kepelatihan. Nah, jadi aku harapkan teman-teman juga sudah nih menonton pembahasan kita ketika Persebaya Surabaya mendatangkan seorang staf analis. Nah, penting pada akhirnya teman-teman juga. Mengapa di era sepak bola modern sekarang kita bukan hanya beracuan kepada siapa pelatihnya, tetapi kita lihat nih orang-orang di belakang layarnya, dan aku pun mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Persebaya ini. Itu sejalan dengan rencana Persebaya mengembangkan sistem akademi, departemen analis, serta struktur kepelatihan. Nah, jadi ketika aku akan membuat video ini, tentu seperti biasanya kita melakukan riset. Apa sih keunggulan dari Josep Gombau? Ya, seperti yang sudah kita ketahui, Persebaya Surabaya kebelakangan ini teman-teman identik banget nih bagaimana bisa berupaya mengorbitkan pemain-pemain muda, dan itu tentunya beririsan dengan DNA yang dimiliki oleh Josep Gombau. Nah, sebelum Josep Gombau datang ke Liga Indonesia, di Liga India, ia sering diajak oleh konten kreator, YouTuber, ya influencer, dan lain sebagainya teman-teman untuk melakukan kolaborasi dalam membuat video. Nah, ketika influencer-influencer yang ada di India, pertanyaan-pertanyaan yang sering dimunculkan, ditanyakan kepada Coach Gombau, ya pemikirannya tentang bagaimana pengembangan sepak bola usia muda di India. Dan Coach Gombau, ia katakan sudah berkembang, liganya pun sudah berkembang, youth-nya pun sudah berkembang. Kemudian ditanyakan bagaimana coach development yang dimiliki oleh India sekarang. Pelatih-pelatihnya pun sudah berkembang, disampaikan oleh Coach Gombau. Jadi ya, kalau kita bicara DNA, tentu ini merupakan pemilihan yang harusnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Persebaya Surabaya. Tetapi kita boleh merekrut pelatih A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Namun yang patut dinantikan itu teori-teori kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Coach Gombau ini. Apakah ia bisa memberikan hasil yang optimal di Liga Indonesia? Dan banyak juga ataupun beberapa lah ya pelatih-pelatih top datang ke Indonesia nggak sukses juga tuh untuk bisa
mengimplementasikan ide-ide yang ia miliki. Nah, di opening awal video ini tadi, itu merupakan filosofi ataupun prinsip yang dimiliki oleh Coach Gombau ketika ia bermain di atas lapangan. Nah, karena kita bicara taktik, kanal YouTube Tommy Deski ini teman-teman, tentu yang kita bahas itu lebih menekankan ke prinsip taktik. Apakah sesuai nih perekrutan Josep Gombau oleh manajemen Persebaya Surabaya? Jadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Josep Gombau. Yang pertama, prinsipnya jelas. Harus tahu apa yang dilakukan saat pegang bola dan harus tahu apa yang dilakukan ketika bertahan. Nah, akhir-akhir ini aku sering membaca, mendengar testimoni yang disampaikan oleh pemain-pemain yang ada di Liga 1 Indonesia. Salah satu pada akhirnya teman-teman, kenapa pemain tersebut bisa sukses di klub yang ada di Liga Indonesia ketika pelatihnya itu mampu secara mudah menginstruksikan taktiknya kepada pemain-pemainnya. Jadi dengan Josep Gombau yang secara filosofi tegak lurus kepada apa yang sudah dituangkan oleh Johan Cruyff. Johan Cruyff pun ya tentu banyak pelatih-pelatih yang mengidolakannya, harusnya ya normalnya teman-teman ya sudah paham nih pemain-pemain Persebaya Surabaya. Apalagi notabene kebelakangan ini Persebaya Surabaya sering diidentitaskan dengan permainan tiki-taka, 1-2 sentuhan khususnya bersama Coach Aji Santoso. Nah, ini tinggal melanjutkan nih. Nah, pertanyaan besar pun muncul sekarang teman-teman sebenarnya. Apa pertanyaan besarnya? Di era sepak bola modern sekarang teman-teman, banyak tim kesulitan nih untuk mengimplementasikan secara total permainan Johan Cruyff. Ya, ball possession dan seterusnya. Terakhir, Luis Milla bersama Persib Bandung itu pun penganut mengidolakan juga Johan Cruyff teman-teman, Pep Guardiola. Ya, bermain ball possession lah, menguasai bola. Kesulitan juga Luis Milla bersama Persib Bandung. Dan pada akhir musim kemarin teman-teman, Luis Milla bahkan menyentuh pemain-pemain Persib Bandung, tidak mengikuti instruksinya. Nah, setelah pelatih Persib Bandung berganti, masuk sekarang Boyan Hodak. Menarik nih, salah satu pemain Persib Bandung, Maklok, melontarkan statement bahwa apa yang diberikan oleh Boyan Hodak dari sisi instruksi taktik teman-teman itu mudah, sehingga pemain nyaman dan diberikan kepercayaan kepada pemain, dan hasilnya bisa kita lihat. Nah, jadi menarik kalau kita bicara identitas Johan Cruyff, kalau kita bawa ke Liga 1 Indonesia, yang notabene juga Liga 1 Indonesia itu kencang-kencang banget, lari. Disampaikan Taisi Marukawa, Liga 1 lari kebanyakan teman-teman. Kemudian Eber Besa, kemudian Ali Sesai, kemudian Farshad Nur, dan banyak lagi lah pemain lainnya, Yanto Bas. Nah, kemudian yang kedua tentang filosofi yang dimiliki oleh Josep Gombau. Josep Gombau identik dengan winger yang terbuka, melebar, memanfaatkan kelebaran maksimal. Itu pernah ia lakukan di Liga India bersama nama pemainnya ya. Mungkin nanti bisa teman-teman search di Google, ada Nanda, ada Ishak, ada Aniket. Nah, 3 pemain tersebut, winger-winger, mereka ditugaskan untuk menjaga sisi kelebaran maksimal, kanan sama kiri. Apakah ini situasi hal baru bagi pengikut Johan Cruyff? Tentu tidak. Kita sering membahas Barcelona teman-teman, satu musim kita pernah membuat video Barcelona sampai 60 kali satu musim. Nah, salah satu concern yang kita bahas ketika Xavi bersama Barcelona tentunya. Nah, Xavi pun mempunyai filosofi menganut wingernya itu harus memanfaatkan kelebaran maksimal. Winger kiri, winger kanan. Jadi ketika aku mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Josep Gombau, ia ingin memanfaatkan winger dengan sistem permainan lebar lapangan teman-teman, ya it's normal. Dan kalau kita lihat apa yang dimiliki oleh Persebaya dari 2 poin yang sudah aku tuangkan tadi, Persebaya jelas mainnya gimana, dan Persebaya pun ya memiliki winger-winger yang kencang. So Yamamoto bisa ditempatkan, Bruno Moreira bisa menjaga kelebaran maksimal. Nah, yang ketiga disampaikan oleh Josep Gombau, ketika ia hilang bola, Josep Gombau berupaya untuk langsung dengan cepat bisa merebut bola. Oke? Ketika ia tidak bisa merebut bola
dengan upaya yang secepat mungkin. Lalu masuk ke poin keempat, ia akan melakukan reorganisasi bentuk permainan, bentuk shape defending secara jelas. Nah, kalau kita bicara formasi, Josep Gombau ini identik dengan pola 1-4-3-3. 1-4-3-3 ini pun bisa bertransformasi menjadi 1-4-2-3-1, 1-4-4-2, sangat-sangat fluid. Nah, identiknya kalau kita bicara penganut pengikut dari Johan Cruyff, 1-4-3-3 itu kadang bisa berubah menjadi 1-4-4-2 di era modern sekarang, teman-teman. Ya, dan itu patut untuk kita nanti. Sangat amat dinamis sih, tergantung apa yang dilakukan oleh lawan di atas lapangan. Nah, lalu yang terakhir, Coach Gombau katakan bahwa sepak bola modern sekarang 70-80% bisa menciptakan gol itu lewat proses transisi dan set piece. Itu perlu dipelajari. Jadi ketika kita bicara Gombau ini jelas permainannya bagaimana, ia mau menguasai bola, wingernya terbuka, memanfaatkan kelebaran maksimal, ingin menerapkan counter press. Kalau misalnya dalam seperkian detik nggak bisa cepat ambil bola, langsung melakukan reorganisasi bentuk pertahanan, kemudian mencoba memanfaatkan proses transisi ataupun set piece, yang dimana menurut data statistik, lewat situasi tersebut sekarang sepak bola bisa menciptakan gol 70-80%. Kalau kita bisa mengolah dua hal ini selain daripada permainan build up, maka sangat amat superior lah tim tersebut. Nah, oke, kita lihat rekam jejak dari Gombau bersama Persebaya. Apakah Gombau bisa memberikan sesuatu yang luar biasa bersama Persebaya? Dan kalaupun lagi kita bedah secara dalam, teman-teman, Gombau ini sering disebut The Running Man. Tepatnya julukan ini diberikan pada saat ia melatih di Liga Australia. Pada saat timnya menciptakan gol, ia pun melakukan selebrasi lari menuju kepada pemain-pemainnya yang melakukan selebrasi. Nah, jadi apakah itu akan dilakukan di Liga Indonesia? Cukup menarik kan jika itu dilakukan. Oke, kita lihat ke depannya Persebaya Surabaya bersama Coach Josep Gombau yang akan berkolaborasi bersama Coach Ustadz Nawawi seperti yang disampaikan oleh media sosial Persebaya Surabaya. Sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.